Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku kedatangan tamu spesial yaitu temen aku sendiri. Jadi di sini kami atau especially aku ya bakalan share pengalaman aku pas aku lagi di Bali, guys. Kenapa aku buat video ini? Karena alhamdulillah temen aku ini susah banget ya karena kita LDR. Maksud aku kayak dia ini di Bali, kita jarang banget ketemu ya. Dan mumpung dia lagi ke Jombang untuk ngerayain Natal, so aku langsung aja invite dia untuk buat video bareng. Tapi sebelum itu, sebelum aku interview ataupun kita sharing cerita yang menurut aku sangat-sangat seru banget, please teman-teman subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita mulai ceritanya ketika kita spend waktu di Bali. Nah guys, sebelum kita mulai cerita, better buat kalian juga kenal sama temen aku. Jadi mungkin Hani mau cerita dulu. Perkenalan, maksudnya perkenalan, okay. nama. Halo, namaku Stefani, panggil aja Hani atau Fani, terserah. Kita seumuran lah Hani ya? Seumuran kita ya. 98 nggak sih? Aku 99. Oke ya, aku 98. Seangkatan. Iya, seangkatan. Jadi Hani ini adalah temen aku SMK guys. Jadi kita satu SMK perhotelan bareng, kemudian juga lulus bareng. Satu kelas. Dan emang kita sering banget rumpi, sering banget. Wah, pokoknya kita sering banget me time bareng juga. Dan kita terpisah karena aku kuliah dan Hani memutuskan untuk kerja di Bali. Awalnya ya, Surabaya. Oh ya, awalnya Surabaya terus ke Bali seperti itu. Dan sebelum kita mulai cerita, mungkin buat teman-teman juga penasaran, kayak gimana sih kita kok masih bisa akrab gitu loh. Maksud aku kayak kita kan udah, kita berapa lama sih untuk kayak 6 tahun nggak sih? Iya, 6 tahun jalan ya, 6 kayak tahun jalan, hampir 7 tahun. Iya, hampir 7 tahunan gitu. Dan alhamdulillah aku sama Hani tuh juga masih kontak ya, kayak masih keep in touch, kayak teleponan, kadang juga WA-WAan gitu. Karena kita punya masalah yang menarik untuk selalu di-share seperti itu. Jadi kita mulai aja cerita di mana Hani ke Bali. Ya, mungkin buat teman-teman juga penasaran kenapa kok aku pengen ngulik ini, karena aku juga penasaran. Dulu tuh Hani kan aku nggak tahu ya, ketika aku udah kuliah kan udah jarang banget kan ngeliat kamu. Nah, ceritanya kamu bisa dulu ke Bali itu gimana sih awalnya? Jadi pertama lulus aku kerja di Surabaya dulu untuk beberapa bulan karena harus cari pengalaman sebelum pindah ke Bali. Kan karena background kita kan pariwisata, perhotelan. Jadi maksudnya gampang banget cari kerja di bidang yang kita suka gitu ya? Sukai. Maksudnya kita yang kayak kan kita sekolahnya perhotelan, jadi itu kan kayak banyak peluang di Bali. Benar. Di Surabaya kayak kerja di beberapa restoran, terus daily worker di beberapa hotel, event dan sebagainya. Terus akhirnya 1 tahun di Surabaya habis lulus, sebenarnya nggak sampai 1 tahun. Terus akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali karena pingin ngembangin pengalaman itu lagi. Terus ya udah akhirnya memutuskan buat ke Bali. Awal di Bali nggak langsung kerja di hotel, jadi daily worker di suatu perusahaan travel agent, dimana langsung dan di situ langsung terjun di dunia tour guide, dimana yang pertama kali ke Bali belum ngerti sama sekali, cuma searching dari Google, terus akhirnya ikut ada senior, jadi kayak temanku kayak kenalan, akhirnya sebenarnya udah temenan lama, cuma akhirnya ketemu juga di Bali, akhirnya dia kenalin aku kayak ini loh dunia tour guide di Bali. Terus jadi sebetulnya kamu juga ini ya dia kayak belajar langsung gitu, dari orangnya ini gitu, karena awalnya emang nggak tahu Bali ya, karena bukan lingkungannya juga, jadi belajar saat itu juga sama orang Balinya. Bener gitu banget, ya. Berarti total berapa lama sih yang sudah di Bali? 3 tahun. Mau jalan 3 tahun apa udah 3 tahun? 3 tahun dari 2018 Mei 2018. Oh yo, berarti udah lama yo. Maksudnya udah mau 3 tahunan di Bali dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih di Bali. Masih. Kan betah bro. Jadi gini guys, awalnya pas aku tahu Hani ke Bali, itu aku benar-benar surprise banget karena aku tahu Hani ini anaknya, menurut aku ya dulu tuh masih anak rumahan gitu loh Han. Kayak gak habis pikir dia tuh berani banget untuk langsung ke Bali gitu loh. Yang dimana menurut aku untuk lulusan SMK apalagi masih kayak beberapa bulan terus kamu memutuskan untuk langsung ke sana gitu loh. Dan menurut aku tuh kayak menarik banget, dan aku pun juga make sure dulu ke dia gitu kayak kamu dulu ke Bali tuh alasannya apa, terus juga ini apa, terus kita punya cerita-cerita banyak gitu. Sampai akhirnya guys, aku ingat banget, aku ke Bali itu tahun berapa sih? 2019. Oh iya, aku ke Bali itu tahun 2019. Karena 2018 tapi
tahun baru 2019. Oh jadi aku kan dari... kamu tahun baru 2019 di Bali. Oh iya berarti kan aku... Natalan 2000... Oh berarti akhir Desember 2018 Desember sampai awal 2019. Iya awal 2019. Oh iya benar-benar. Jadi ceritanya itu kenapa aku bisa ke Bali itu ya gara-gara Hani guys. Karena pada saat itu Hani tuh kan sering banget kayak posting dia jalan-jalan, kemudian ke pantai gitu kan. Nah aku kan sebagai mahasiswa ya guys, pasti kan juga cumanya di rumah, di kosan, nugas gitu kan. Dan pasti ada rasa kayak, kok seru ya, kok ke Bali, kok kayaknya jalan-jalan seru gitu. Dan akhirnya aku chit-chat sama Hani, gimana caranya aku bisa berangkat, dan Hani welcome banget kayak ya udah kamu berangkat ke sini aja, satu kosan, gampang nanti cari kerja, kalau misalnya keterima di sini, kalau nggak jalan-jalan gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak diskusi sama orang rumah dan akhirnya aku bohong, maksud aku alasan kalau aku tuh bilang kalau aku fix keterima kerja gitu, padahal pada saat itu kan belum nggak ada planning kerja, karena aku mikirnya kayak oke, aku 2 minggu aja di sana, kalau nggak dapat kerja aku pulang, kalau misalnya dapat kerja aku stay kayak gitu. Dan Hani ngebantu banget aku di sana kayak gitu. Jadi kayak gitu sih ceritanya, sampai akhirnya 2018 akhir, aku ingat banget itu tanggal 26 deh Hani ya. Kamu ke Bali sebelum Natal nggak sih? 18 Desember 2018 kamu ke 16 Desember 2018 kamu ke Bali. Berarti sebelum Natal. Sebelum Natal. Saya kan peak season di mana kayak Sourcely kan butuh pegawai. Terus akhirnya kamu kontak, terus aku ajuin ke supervisor. Iya, benar. Temanku bakal datang ke Bali buat liburan tapi butuh kerja, terus akhirnya supervisorku yaudah coba apply. Kasih CV, terus akhirnya 18 Desember kamu interview, terus next day kamu kerja langsung. Kan? Oh iya benar. Jadi itu keuntungan banget. Iya, keberuntungan banget karena pada saat itu aku kan kerja di Sourcely ya guys. Sourcely itu kayak apa? Kayak frozen yogurt gitu. Bentar Mbak ya. Bentar Mbak. Oke, Mbak enggak apa-apa. Oke guys, jadi aku mau lanjut aja. Jadi makanan kita udah datang, jadi kita sambil makan biar lebih chill. Jadi awalnya itu karena aku dapat bantuan dari Hani, karena pada saat itu Hani kerja di Sourcely kayak frozen yogurt gitu ya, di banyak cabang sebetulnya. Kalau teman-teman di mall ataupun di beberapa kota besar tuh ya, itu pasti ada lah Sourcely. Nah Hani itu udah jadi kapten ya Han istilahnya. Jadi istilahnya dia tuh udah punya posisi lah gitu. Dan pada saat itu diuntungkan juga akhir tahun mau tahun baru, jadi kayak banyak orang liburan ke Bali. Pada saat itu belum Covid ya guys, jadi masih rame-rame ya Han gitu. Dan Sourcely itu lagi butuh orang untuk ya istilahnya ngebantu biar nanti nggak kerepotan ataupun nggak bisalah ngelayani semua customer pada saat rame-ramenya tahun baru gitu. Nah itu alasan aku berangkat ke Bali gitu kan, dengan modal kayak ya udah pokoknya nekat, bawa baju dari kosan, pokoknya semuanya nekat. Aku buat CV ala-ala juga. Dan pas berangkat itu aku pakai ini kan ya, pakai travel gitu ya. Pakai travel, aku inget banget. Jadi aku harus ke Surabaya dan itu 12 jam. Kayak aku berangkatnya itu jam 6 sore dan datangnya itu siang kok Han ya. 9:10-an lah. 9:10 pagi. Ya, kamu datangnya pas di Bali gitu. Dan tuh aku benar-benar happy banget kayak sumpah kayak oh ini Bali. Kenapa gitu. Kamu turun depan kosku kan ya? Iya depan gang gitu. Depan gang kan. Soalnya itu pengalaman pertama aku nggak banget guys. Karena gini, meskipun aku Indonesian people ya, maksud aku kayak ke Bali itu juga termasuk budget gede gitu loh buat aku kalau mau ke Bali. So aku kayak cari alasan. Orang-orang mikir kayak gitu. Jadi kayak meskipun aku tuh juga pengen liburan, tapi kalau mau ke Bali tuh mikir-mikir gitu loh. Masalah budget, masalah apa, pokoknya banyak hal karena aku juga belum kenal. Tapi berkat Hani pada saat itu aku bisa langsung ke Bali, makanya aku rasa kayak oh my god gitu loh, ini vibes dan bener-bener aku pengen gitu kan. Dan di sana pun aku juga satu kos sama Hani. Jadi Hani ini baik banget, jadi aku ditumpangin kos guys di sana karena aku masih culture shock ya, masih belum tahu apa-apa kayak gimana, kemudian juga masih serba bingung dan aku kan masih takut ya. Nanti culture shocknya bahkan aku buat video sendiri guys. Tapi yang jelas hal baru di sana tuh banyak banget yang dimana aku ngebuat kayak Han ini boleh nggak sih, Han ini nggak apa-apa nggak sih, kayak terlalu banyak keraguan gitu loh awalnya. Sampai akhirnya aku bilang kayak ke Hani, Han ayo pengen dong coba malam jalan-jalan gitu. Dan akhirnya kita malam jalan-jalan ke beach walk. Aku ingat banget kita ke beach walk dan aku kayak oh my god ini Bali. Untung kamu datang pas aku day off. Iya benar, pas Hani lagi libur, jadi malamnya tuh aku bisa langsung ekspor jalan-jalan malam kayak gitu. Dan menurut aku kayak ketika mulai kerja itu emang banyak ini sih ya, cerita lucu sih. Kalau kamu tahu ya, pas aku membuat CV itu kalau nggak salah aku buat di rumah, tapi itu masih hasil kopas.
Jadi aku di kosan itu kayak ngerombak lagi, ngedit nama-nama gitu, dan aku belum print. Dan pada saat aku mau interview itu aku baru print. Dan kamu tahu nggak sih, ada cerita lucu. Pada saat aku ngeprint, itu aku ngeprint 2 atau 3 lembar gitu guys, dan itu kena 10.000. Mahal banget loh. Aku nggak tahu ya, ini tuh oknum atau emang mahal banget di sana. Tapi aku fotokopi 3 lembaran itu 10.000 guys. Sampai aku mikir, iya, di Bali. Makanya aku sampai mikir, ini kalau ngeprint skripsi di sini kayaknya orangnya bisa beli rumah gitu, karena emang saking mahalnya loh. 10.000. Tapi kamu pas nggak tak antar kan ya? Enggak, itu kamu masuk. interview aku masuk. Jadi pada saat itu aku kayak naik Gojek, jadi aku bilang ke abang Gojeknya kayak, Mas nanti kita cari tempat fotokopi ya gitu, dan itu habis 10.000 gitu, dan aku kayak mahal banget anjrit. Yang kadang ada beberapa hal yang di Bali kayak nggak seharga dengan iya sih, surprisingly kayak tiba-tiba mahal banget gitu. Tapi aku ngerasa itu worth it karena aku diterima langsung, karena kan aku jalur orang dalam ya guys. Dan mungkin ini juga jadi salah satu hal yang unik, karena pada saat itu aku disuruh Hani untuk memanipulasi data aku, di mana aku nggak boleh bilang kalau aku mahasiswa. Karena Hani bilang kalau aku tuh intinya cari kerja gitu loh, karena pasti juga teman-teman nyadar lah ya kalau kita nyari kerja tapi statusnya masih mahasiswa itu kan kayak jarang banget diterima kan, karena ngiranya kita tuh pasti kayak cuman kayak 1-2 bulan aja terus lepas gitu loh, dan kebanyakan kayak tempat kerja tuh pasti nggak mau kayak gitu. Nah aku disuruh Hani untuk memanipulasi data itu, dan aku bilang kayak, iya mbak, saya nggak kuliah tapi saya cuman kayak pengen kerja aja, bosen di Jawa, makanya saya ke Bali kayak gitu. Dan akses semua sosial media aku private. Aku blok karena banyak tentang perkuliahan aku, jadi aku nggak pernah mengakses akun-akun dari teman-teman kerja aku. Jadi aku bilang kayak, iya aku nggak mahasiswa kayak gitu-gitu aja. Tapi sebetulnya tahu nggak sih mereka? Ada atau beberapa. akhir? Sebenarnya ada beberapa satu Monica. Oh yang dia yang tahu. Tapi Monica tahu udah kayak recognize gitu, kayak kamu tuh tipikal orang, bukan orang anak-anak kerjaan. Anak-anak kuliah. Terus tapi dia diem kan Han? Maksudnya nggak yang bocor gitu? Santai sih. Even pertengahan. Kamu masuk kayak mau gitu kayak recognize banget, kayak kamu tuh tipikal orang yang kayak otaknya masih aktif loh, ngerti nggak sih? Dalam artian mikir terus gitu kan. Jadi kayak waktu kamu training juga kan kamu cepet. Iya benar-benar. Karena aku mungkin karena cepet tuh karena aku suka Han. Karena aku enjoy banget guys di sana meskipun 1 bulan itu, karena dan semua welcome meskipun kamu orang baru. Terus semua tuh welcome, kayak ngajarin aku banget itu loh, kayak ditawarin ini, tawarin itu, terus juga kayak kan kerjanya tuh di Legian guys, bener-bener tempat wisata. Kayak bener-bener apa sih? Iya, jantung kotanya. Jantung kotanya dan Kuta ya, jantung kotanya Kuta, dan di situ kayak bule, kemudian tempat wisata, ramenya orang itu di situ. Jadi aku kayak tiap hari kerja tuh kayak rame kayak gitu, kerja kayak sambil cuci mata. Terus kayak miss banget, kayak ini jalan-jalan. Jadi kita ada update story aja. Jadi aku seru gitu karena aku kerja kayak berasa liburan. Terus karena itu aku enjoy banget, dan menurut aku meskipun emang sih jalannya emang nggak mulus ya, dan sorry tuh emang aku agak memanipulasi data, tapi aku bukan berarti kayak main-main gitu, tapi aku tetap kerja gitu kan di situ. Dan so far teman-teman aku di sana juga welcome, kayak welcome banget dan dia. Maksudnya aku juga diajak-ajakin gitu, dan aku juga tipe anak yang so akrab ya. Jadi aku kayak jadinya kayak jadinya kayak aku malah lebih easy going gitu, dan menurut aku tuh seru banget. Semuanya udah welcome dari awal. Iya benar. Udah kayak kepo, pasti kepo sih kalau apalagi bukan orang Bali, kalau orang Jawa kayak pasti kepo. Oh kamu dulu gini gitu dan sebagainya. Banyak ya hal baru yang perlu dieksplor kayak gitu. Iya. Terima kasih ya. Kasih. Jadi gini guys, jadi long story short, ketika emang udah mau jalan 1 bulanan kerja itu, pokoknya waktu aku di Bali tuh aku banyak banget menghabiskan waktu sama Hani. Literally kayak kita anak kosan banget Hani ya. Anak kosan banget. Kayak kita makan bareng, pulangnya kerja juga malam banget gak sih Han? Kita ada 2 shift guys, mulai jam 9 sampai jam 4. Ya nih ya. Kemudian jam 3 sampai jam 11. Tapi jam 11 itu kita sering kali pulang jam 12-an atau setengah 1. Jadi malam, tengah malam banget. Karena ada 2 store. Ada 2 store. Yang pertama di Legian sama di Beach Walk. Dan itu kita sering banget kayak makan bareng, pulang bareng. Kita kayak inget banget gak sih, kita ke supermarket, kita beli mie, kita ala-ala buat kita buat salad atau buat apa gitu malam-malam, terus pakai magicom, terus kita beli kipas angin. Karena saking panas banget. Ya karena maksudnya kan
Kalau aku sendiri nggak terlalu butuh kipas angin waktu itu. Aku tipe anak yang kalau tidur tuh harus pakai kipas angin kan. Terus aku bilang ke Hani, Han, ayo kita cari kipas angin. Gimana caranya? Akhirnya kita beli kipas angin yang murah banget kualitasnya, yang 100 berapa gitu kan ya? 120. Ya pokoknya di bawah 150.000 kita beli. Ya budgeting lah ya. Terus juga pokoknya kita dunia kos-kosan banget, dan kita juga sering banget kayak apa namanya, kayak sharing banget ya, kayak sharing, terus juga keluar malam, kemudian juga ke pantai, kemudian juga banyak hal banget di Bali yang belum aku explore, dan itu kita sering banget aku sama Hani. Dan yang paling epic adalah karena aku pas di Bali itu kan niatnya emang jalan-jalan ya guys, dan aku pas gajian itu gajiannya dapat 1.300.000 sekitar segituan ya. Pokoknya 1.300.000, pokoknya di bawah 1.500.000 lah. Sekitar aku nggak tahu detailnya berapa. Karena kamu selesai sebelum waktunya. Aku tapi nggak dapat 1.3 deh kayaknya. 1.2 atau 1.150 gitu. Pokoknya 1 juta sekian gitu guys. Dan uang itu langsung habis karena aku langsung pergi ke Krishna sama ke Jogger. Karena aku belanja pulang harus bawa makanan, aku beli pia ya nggak sih, kayak beli tas tuh gede banget, kayak beli pia, beli kacang apa itu namanya, kacang disco, beli pai susu, pokoknya daster, semua barang-barang Bali itu aku beli guys. Jadi uang itu habis. Pokoknya emang turis banget nih. Karena emang iya niatnya tuh emang pokoknya aku di sini nggak nyari duit, tapi gimana aku bisa extend jalan-jalan di Bali tapi juga hemat dan nggak ngeluarin banyak uang gitu loh. Dan aku pas pulang juga happy banget dan kangen banget karena aku sampai sekarang belum ke Bali guys, ditambah dengan corona ya nggak sih ya. Jadi kayak udah wes tambah kayak no kontak sama Bali, dan aku kangen banget sama Bali. Mungkin ya nanti ya di invite lagi ke sana. Sabi kan sekarang tempatnya udah lebih better. Ya semoga juga corona makin lah ya, biar nggak makin ribet juga ke sana. Jadi aku kangen banget sama Bali kayak gitu. So guys, I think cerita yang pengalaman gak jelas aku di Bali ini semoga menginspirasi kalian. Gak lanjut, aku gak tahu ya ini sudut menginspirasinya di mana, tapi yang jelas itu pengalaman yang luar biasa banget ketika aku di Bali. Karena jujur aja sekali lagi, kalau nggak kerja ataupun gak ada Hani saat itu, mungkin aku juga nggak bakal kepikiran untuk ke sana. Dan yang paling karena penting aku yang memotivasi sebenarnya, bukan memotivasi, memaksa. Iya kayak ayo ke Bali gitu. Dan enak. Kayak aku mikir ya udah ayo aku daripada nggak ke Bali sama sekali. Dan menurut aku tuh best decision ever yang pernah aku buat. So guys, that's all my video. Semoga menginspirasi. Mungkin setelah ini aku bakalan buat video tentang culture shock di Bali, and I think it will be more interesting. Bakalan banyak hal banget yang menurut aku pengen aku share. Dan jangan lupa subscribe seperti biasa, and I'll see you next on my video. Bye bye.